Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Markus 15 ayat 20b sampai ke 32 dengan tema Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Sahabatku, menurut cerita-cerita kuno yang berasal dari abad kedua Masehi, penulis kitab Injil Markus adalah seorang yang bernama Markus. Ia adalah seorang teman Petrus yang selalu secara cermat mendengarkan khotbah-khotbah Petrus. Markus adalah teman dan penafsir, diduga penerjemah dari Petrus yang ia temani dalam perjalanan-perjalanan penginjilannya. Markus katanya telah menuliskan ajaran-ajaran Petrus dari ingatannya setelah kematiannya. Kitab Markus ditulis sekitar tahun 65–70 Masehi. Markus menulis dengan gaya yang sangat sederhana dan praktis, sehingga ia dianggap sebagai salah satu Injil yang paling mudah dipahami dan diakses oleh banyak orang. Meskipun kitab Markus hanya memiliki 16 pasal, tetapi ia berhasil mempresentasikan banyak peristiwa dan pelajaran penting dalam Injil. Salah satu ciri khas dari Injil Markus adalah gaya narasinya yang cepat dan mengalir, menunjukkan urgensi Yesus dalam pelayanannya untuk menyelamatkan manusia. Markus 15 ayat 20b sampai ke 32. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kiren, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya. Tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci, dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat, mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Salam sejahtera, jemaat yang terkasih. Kita akan mulai khotbah kita hari ini dengan menggali ayat dari kitab Markus 15 ayat 20b sampai 32. Mereka membawa dia keluar dari kota dan menyalibkan dia. Bersama dengan dia, mereka menyalibkan juga dua orang penjahat, satu di sebelah kanan, yang lain di sebelah kiri Yesus. Sebab itu terjadilah firman yang tertulis, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Sahabatku, kita semua pasti mengenal tokoh Yesus dan kisah sengsara yang dialaminya. Namun, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Dan bagaimana kaitannya dengan tema hari ini? Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Dalam kisah ini, Yesus ditangkap dan diadili sebagai seorang kriminal. Dia dihakimi dan disiksa dengan kejam, serta akhirnya disalibkan di depan banyak orang. Yesus, yang seharusnya dihormati sebagai Mesias yang dijanjikan, malah dianggap sebagai seorang durhaka dan penjahat. Namun, sebagaimana tercantum dalam firman yang kita baca tadi, bahwa Yesus memenuhi nubuat yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Di antara mereka yang terhukum mati bersama dengan penjahat, ia diletakkan. Yesus menanggung segala dosa kita dan memperoleh kemenangan yang sempurna atas kematian dan dosa. Dalam kehidupan kita, seringkali kita merasa bahwa kita menjadi korban ketidakadilan, saling menyalahkan, dan kehilangan harapan. Namun, kisah Yesus menunjukkan bahwa kita harus memiliki ketabahan dan kesetiaan terhadap Allah. Karena Allah tidak hanya membebaskan Yesus dari kematian, tetapi juga membebaskan kita dari keabadian dan penderitaan yang abadi. Kita semua telah melakukan dosa dan bertentangan dengan perintah Allah.
Dan oleh karena itu kita merupakan orang durhaka. Akan tetapi, pengorbanan Yesus menunjukkan bagaimana Allah selalu menyayangi umat-Nya dan akan memberikan pengampunan dan salib bagi siapa saja yang mau menerima keselamatannya. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk menghargai pengorbanan Yesus dan mempertahankan ketabahan dalam iman kita? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Pertama, kita harus selalu bersyukur untuk segala anugerah dan kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita, termasuk keselamatan yang diberikan oleh kematian Yesus. Kedua, kita harus membaca firman Allah untuk memperkuat iman kita dan memahami kehendak Allah bagi hidup kita. Dan ketiga, kita harus mempraktekkan kasih dan kebaikan kepada sesama seperti yang Yesus lakukan kepada kita. Tetapi, bagaimana dengan orang-orang yang merendahkan dan menghina kita? Bahkan seperti yang dilakukan orang terhadap Yesus di waktunya, bukankah kita harus membalas dendam atau meminta keadilan atas ketidakadilan yang menimpa kita? Kitab Markus menunjukkan bahwa walaupun Yesus ditangkap, disiksa, dan disalibkan, Dia tetap menjaga kesetiaannya dan memenuhi kehendak Allah. Dia bahkan berdoa untuk para penjahat yang menyalibkannya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari kisah Yesus yang kita pelajari hari ini, kita dapat belajar bahwa mengasihi musuh kita dan memohonkan kebaikan bagi orang yang telah berbuat jahat kepada kita adalah langkah yang benar menurut kehendak Allah. Kita tidak pernah bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan kepada kita, tetapi kita dapat mengendalikan cara kita meresponsnya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup kita mungkin mengalami kegagalan, penindasan, dan ketidakadilan. Namun, seperti kisah Yesus dalam kitab Markus, kita tidak pernah sendirian dalam setiap pergumulan kita. Sungguh besar kasih karunia dan kekuatan Allah yang senantiasa menyertai dan membimbing kita. Akhir kata, kita dapat mengambil pelajaran dari kisah Yesus agar kita dapat menjadi orang yang terhitung tidak lagi di antara orang-orang durhaka, melainkan menerima kasih dan pengampunan Allah dan membalas kejahatan dengan kasih. Kita harus selalu bersyukur, membaca firman Allah, dan melakukan kebaikan kepada sesama. Semoga kita dapat menjadi orang yang setia dan berbuat baik, seperti Yesus yang mengasihi kita dengan sempurna. Amin.